Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nana Manata, NIM 13142155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pembangunan yang berjudul Pembangunan di bidang sosial budaya. Langsung saja. 1. Pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Ini melibatkan pembangunan aspek-aspek sosial dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat, identitas budaya, penghargaan terhadap keberagaman, pelestarian warisan budaya, dan interaksi antara budaya. Pembangunan sosial budaya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia secara menyeluruh. Hal ini melibatkan pemberdayaan individu dan komunitas, penghapusan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar, serta promosi nilai-nilai sosial dan inklusif, adil, dan berkeadilan. Selanjutnya yang kedua, aspek sosial budaya. Di dalam bidang sosial budaya terdapat beberapa aspek utama yang menjadi fokus pembangunan. Beberapa aspek tersebut antara lain yang pertama, pendidikan. Aspek pendidikan melibatkan upaya meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi semua individu. Pendidikan yang baik memainkan peran penting dalam pengembangan potensi manusia, pemahaman budaya, peningkatan keterampilan dan kesadaran sosial. Kedua, kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial budaya. Ini melibatkan akses yang adil dan layanan kesehatan berkualitas, promosi kesehatan, mencegah penyakit, dan perawatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, identitas budaya dan keberagaman. Aspek ini mencakup pelestarian dan pengembangan identitas budaya, serta pengakuan terhadap keberagaman masyarakat. Ini melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi, bahasa, dan warisan budaya suatu kelompok atau komunitas. Selanjutnya yang keempat itu partisipasi masyarakat. Aspek ini berfungsi pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat dapat mencakup partisipasi dalam pengembangan kebijakan, program pembangunan, dan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang kelima, kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah aspek penting dalam pembangunan sosial budaya. Hal ini melibatkan upaya untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, serta memastikan akses terhadap kesempatan, sumber daya, dan kekuasaan antara pria dan wanita. Selanjutnya yang keenam, perlindungan anak. Perlindungan anak mencakup upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyelarataan. Hal ini juga termasuk penyediaan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang adil bagi anak-anak untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya yang ketujuh, interaksi antara budaya. Aspek ini melibatkan hubungan dan interaksi antara budaya-budaya yang berbeda. Ini mencakup promosi dialog, pemahaman saling penghormatan terhadap perbedaan, dan upaya untuk membangun harmonis dan perdamaian antara budaya. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu keberdayaan masyarakat. Aspek ini melibatkan pemberdayaan individu dan komunitas untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Ini melibatkan pengembangan keterampilan, akses terhadap sumber daya dan peluang, serta penguatan kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan sosial dan budaya. Selanjutnya yang ketiga, golongan masyarakat dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, golongan masyarakat dapat mencakup pada kelompok atau kategori sosial yang dibentuk berdasarkan faktor-faktor tertentu. Berikut ada beberapa golongan masyarakat yang sering diperhatikan dalam konteks sosial budaya. Yang pertama, kelompok etnis. Kelompok etnis merujuk pada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan sejarah yang sama. Kedua, kelompok agama. Agama terdiri dari individu atau komunitas yang berbagi keyakinan dan praktik agama yang sama. Yang ketiga, kelompok sosial ekonomi. Kelompok sosial ekonomi mencakup kategori sosial berdasarkan faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, dan status sosial. Yang keempat, kelompok usia. Kelompok usia merujuk pada kategorisasi berdasarkan tentang usia seperti anak-anak, remaja, dewasa, muda, dan lanjut usia. Selanjutnya yang kelima, kelompok gender. Kelompok gender mencakup kategorisasi berdasarkan jenis kelamin seperti pria dan wanita. Kelompok ini dapat mencerminkan peran sosial, tanggung jawab, dan ekspresi yang berbeda dalam masyarakat. Selanjutnya yang keenam, kelompok marginal. Kelompok marginal meliputi kelompok-kelompok masyarakat yang berada di pinggiran atau dianggap terpinggirkan oleh masyarakat mayoritas. Ini bisa termaksud kelompok etnis minoritas, kelompok penghasilan rendah, penyandang disabilitas, atau komunitas adat.
Selanjutnya yang keempat, pendidikan wahana utama pembangunan sosial budaya. Pendidikan merupakan wahana utama dalam pembangunan sosial budaya. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan nilai sosial dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pendidikan menjadi wahana utama dalam pembangunan sosial budaya. Pendidikan meningkatkan kesadaran budaya, pendidikan mempromosikan nilai-nilai sosial budaya, pendidikan menciptakan kesempatan, pendidikan membangun keterampilan, pendidikan mendorong inovasi dan perkembangan. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.